Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul rahmah wal maghfirah. Para pemirsa MDH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube MDH TV. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MDH TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan kecil tetapi penting, urgen bagi kita bahwa umat Nabi Muhammad atau umat Islam ini umurnya terpendek dibanding dengan umat-umat terdahulu, dan amal kita biasa-biasa saja dibandingkan dengan amal ibadah dan syariat orang-orang terdahulu, Nabi terdahulu. Kita tidak spesial, tetapi justru nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan umat Nabi Muhammad itu sangat spesial. Nabi pernah bersabda bahwa nanti di surga akan ada 120 shaf, 120 baris. Ternyata yang 80 shaf atau 80 baris itu terdiri dari umatnya Nabi Muhammad. Sementara yang 40 baris sisanya itu milik umat-umat terdahulu. Pertanyaan yang penting adalah, ada apa sesungguhnya keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad? Hadirin, yang kedua juga bagaimana Allah memberikan sanksi kepada kita dibandingkan dengan Allah memberikan sanksi dan balasan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat terdahulu sangat jauh berbeda. Saya berikan contoh misalnya umatnya Nabi Daud yang terkenal dengan Ashabus Sabt, yang melanggar pada hari Sabat, hari Sabtu. Di sana ada syariat, ada ajaran umatnya Nabi Daud bahwa ketika hari Sabtu itu tidak boleh mencari ikan, tidak boleh memancing. Ternyata ada yang melanggar syariat umatnya Nabi Daud ini kepada syariatnya. Ternyata sanksinya dari Allah adalah kunu qiradatan khasiin. Wajahnya berubah menjadi monyet, menjadi kera, dan itu tidak lama setelah 3 hari meninggal dunia. Bandingkan juga misalnya pernah terjadi umatnya Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Pada saat Nabi Musa pulang dari dakwah, ternyata menemukan umatnya menyembah lembu, menyembah sapi yang dibuat seperti Tuhan, jadi berhala. Dan bagaimana cara tobatnya setelah syirik seperti itu? Ternyata kata Nabi Musa mensitir dari Allah, faktulu anfusakum. Tobatnya dari syirik ini adalah faktulu anfusakum, bunuhlah diri Anda, bunuhlah diri orang yang mau syirik itu. Itu berat. Belum lagi umatnya Nabi Musa, kalau ada kena najis, para pemirsa yang saya hormati, itu tidak cukup dibasuh dengan 7 kali walaupun pakai debu dan sabun. Tetapi kalau kena najis di dalam bajunya ini, maka ini digunting, diganti dengan kain baru. Dan beratnya lagi kalau tempat ibadahnya kena najis, itu tidak cukup dibasuh, tetapi ubinnya diganti dan diganti dengan ubin yang baru. Masya Allah, itu berat. Itu berat. Nah, umatnya Nabi Muhammad umurnya lebih pendek daripada umat-umat terdahulu, tetapi fasilitas surganya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada umat terdahulu. Hadirin pemirsa TV MDH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya ini? Umurnya lebih pendek. Umur kita umatnya Nabi Muhammad ini, sabda Nabi, amaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu paling-paling antara 60 sampai 70. Wa qalilun min yajzalib, hanya sedikit yang bisa melampaui batas umur ini. Bandingkan dengan misalnya Nabi Nuh dan umatnya, umurnya
sampai 1000 tahun. Bahkan ada yang lebih. Bandingkan juga dengan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu umurnya menurut riwayat beberapa mufassir 185 tahun. Panjang-panjang. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad sudah ditaksir oleh Rasulullah, sudah didawuhkan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Umurnya pendek, kemudian sanksi maksiatnya tidak berat, gitu ya. Yang ketiga, nanti di surga kita mendominasi daripada umat terdahulu. Apa rahasianya? Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ternyata dalam syariat Nabi Muhammad, syariat Islam, dan ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang mukmin. Alhamdulillah kita masih menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan ini harus kita pertahankan sampai turun-turunan kita nanti itu. Kelebihannya yang pertama apa? Walaupun umurnya pendek umatnya Nabi Muhammad, tapi sekali kebaikan kita lakukan, maka akan pada umumnya dilipat gandakan menjadi 10. Belum lagi kalau ibadah yang lain seperti sedekah dan infak, oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700 dan bahkan sampai tidak terhingga. Bagaimana misalnya firman Allah, patut kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Orang yang sedekah di jalan Allah maka akan dilipat gandakan menjadi 7, dan 7 nanti akan kemudian beranak pinak menjadi 700. Maka Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah yang itu tidak terhingga. Jadi enak. Man jabi hasanatin falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan pada umumnya, bukan hanya sedekah, pada umum kebaikan, maka oleh Allah 10 kali lipat akan diberikan pahala oleh Allah. Tapi man jabi sayyi'atin, kalau kita menjalankan kejelekan, falahu yujza illa mithlah. Tidak dibalas kecualinya satu balasan kejelekan itu. Subhanallah, kita ini dimanja. Kita sedekah 100.000 itu didapat gandakan menjadi 10, seperti seakan-akan menjadi 1 juta. Kita menolong 1 orang, oleh Allah diberikan pahala seakan-akan menolong 10 orang. Itu betapa kita dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur pendek tapi seakan-akan kita umur panjang. Belum lagi ini yang sangat spesial. Umatnya Nabi Muhammad ini adalah kita diberikan bonus bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang di dalamnya ada nuzul Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh ibadah. Kenapa kita perlu bersikeras, berupaya dan berdoa kepada Allah untuk bisa sampai pada bulan Ramadan? Rasul kita, Nabi kita menyatakan untuk kita bahwa persiapan bulan Ramadan, Rasulullah 2 bulan sebelumnya itu sudah mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi sya'bana wa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu Nabi, itu Rasul, itu kekasihnya Allah, orang yang paling mulia, itu masih mohon kepada Allah untuk bagaimana agar sampai pada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini ada yang spesial, yaitu Lailatul Qadar, alladzi ya khairu min alfi syahr, yang dimana kita kalau ngepasi ibadah pada Lailatul Qadar ini akan dilipat gandakan seperti kita beribadah kepada Allah ke 1000 bulan. Itu kalau kita padankan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini juga sangat bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umurnya pendek, sekali lagi 60 sampai 70 tahun. Tapi begitu ibadah pada bulan Ramadan dan kita ketemu dengan Lailatul Qadar, itu sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau kita setiap tahun ketemu dengan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini,
betapa kita melebihi pahala kita daripada umat-umat terdahulu, daripada nabi-nabi yang terdahulu. Maka para pemirsa TV MDHW yang dirahmati Allah SWT, ayo kita niatkan sejak hari ini bisa maksimal untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Seandainya Allah mentakdirkan lain, kita tidak ketemu Ramadan, tetapi sudah kita tumbuhkan dalam hati kita senang, gembira menyambut Ramadan, maka apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang gembira, siapa yang senang untuk memasuki bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasad kita ketemu dengan neraka, dengan api neraka. Ya Allah. Hadirin para pemirsa MDHW TV yang dirahmati Allah SWT, kerjaan gembira, kerjaan senang adalah kerjaan hati kita. Jangan sampai menjelang Ramadan tiba, yang kita bayangkan adalah sekedar haus dan dahaga saja. Tetapi sebaiknya yang kita bayangkan adalah betapa Allah memberikan dispensasi yang besar, Allah memberikan bonus yang besar, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda ketika kita ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Yang paling besar sekali lagi adalah adanya Lailatul Qadar tadi. Mudah-mudahan saya dan semua pemirsa MDHW TV akan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga kita, handai tolan kita untuk memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kekuatan lahir batin kepada kita. Kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi momentum perubahan. Jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan dan terus pada bulan Ramadan tidak ada efek positif bagi diri kita dan keluarga kita. Kita hatamkan Al-Quran, kita isi dengan banyak sedekah, kita isi dengan banyak istighfar. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah Ramadan penuh dengan berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.